warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana wa azimana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa alhiqna bis salihin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah, Zat yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia. Kita bisa hadir dan bisa melaksanakan ibadah tidak lain karena nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga nikmatnya, Allah pelihara nikmatnya kepada kita, dan terus Allah tambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam kondisi istiqamah sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Pada hari ini insyaallah kita akan membahas satu hikmah di antara sekian hikmah yang dituliskan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah dalam kitab Al-Hikam. Hikmah yang akan kita bahas adalah hikmah yang berbunyi, mata awhashaka min khalqih fa'lam annahu yuridu an yaftaha laka babal unsi bih. Kata Ibnu Athaillah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membuatmu jemu, membuatmu bosan, membuatmu tidak nyaman, min khalqih, terhadap makhluknya, terhadap manusia, fa'lam annahu yuridu an yaftaha laka babal unsi bih, maka ketahuilah bahwa sebetulnya dia ingin membukakan kepadamu pintu di mana engkau merasa nyaman bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah salah satu perspektif cara pandang husnudzon yang selalu diajarkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah kepada kita semuanya. Beliau mengajarkan agar kita selalu husnudzon kepada Allah, dan husnudzon adalah bagian dari iman. Karena kita sebagai orang yang beriman harus percaya dan yakin bahwa semua yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, semua yang Allah tetapkan kepada kita, semua yang Allah takdirkan kepada kita, hakikatnya adalah kebaikan. Walaupun pada dasarnya kita merasa ini adalah sesuatu yang buruk, secara zahir kelihatannya buruk, secara zahir kelihatannya tidak
secara zahir kelihatannya musibah, secara zahir kelihatannya adalah sesuatu yang tidak menyenangkan bagi manusia. Dan Allah Ta'ala sudah menegaskan, mengingatkan kepada kita, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Bisa jadi engkau tidak suka kepada sesuatu padahal itu baik bagimu. Bisa jadi engkau suka, senang kepada sesuatu padahal itu buruk untukmu. Allah yang lebih tahu, sementara kalian tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang maha tahu, yang maha kasih sayang kepada kita, Rahman dan Rahim. Allah Alim, Khabir. Allah yang menetapkan semua ketentuannya untuk kita. Kadang-kadang kita merasa tidak senang, kadang-kadang kita merasa tidak nyaman. Tapi bisa jadi di balik ketidaknyamanan kita itu ada hikmah yang besar yang mau diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ujian yang diberikan oleh Allah. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa husnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah dalam setiap kondisi. Baik sangka kepada Allah, dan ujung dari baik sangka kepada Allah Ta'ala itu adalah ridha dengan segala ketentuan Allah. Itu yang senantiasa diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh untuk membaca zikir pagi dan petang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini adalah satu keyakinan yang harus, satu kesadaran yang harus tertanam dalam diri kita. Kita ridha. Dengan kata lain, kita ridha diatur oleh Allah Ta'ala. Dalam hal ini Ibnu Athaillah menegaskan kepada kita, mata auhashaka min khalqih. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kondisi bahwa kita tidak merasa nyaman dengan orang-orang di sekitar kita, tidak merasa nyaman dengan orang-orang yang bersama kita, kita merasa jemu, merasa bosan, merasa ada sesuatu yang membuat kita tidak ingin lama-lama bersama dengan manusia, siapapun mereka. Kadang-kadang kita tidak merasa nyaman bersama dengan keluarga, berlama-lama dengan keluarga, atau berlama-lama dengan teman, berlama-lama dengan karib kerabat, atau dengan siapapun. Ada kondisi-kondisi kita merasa jemu, merasa bosan, merasa jenuh, merasa tidak nyaman. Apalagi ketika melihat sikap dan tingkah laku mereka. Kadang-kadang kita diuji dengan kondisi-kondisi yang semacam itu. Kadang kita dihadapkan pada kondisi di mana orang-orang di sekitar kita menampakkan sikap dan akhlak yang tidak baik, menampakkan perangai yang tidak bagus, yang tidak ramah, yang tidak hangat. Ini adalah ujian buat kita. Saya kira setiap kita pernah menjumpai hal itu. Setiap kita pernah mengalami kondisi-kondisi yang semacam itu. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah, bisa jadi engkau berada dalam kondisi yang semacam itu, tidak merasa nyaman dengan manusia, atau bisa jadi engkau dalam kondisi terpaksa, dalam tanda kutip, engkau harus hidup menyendiri, mengucilkan diri, memisahkan diri dari masyarakat. Entah karena kondisi-kondisi tertentu, bisa jadi karena sakit yang membuat seseorang harus istirahat di rumah sakit, tidak banyak orang yang bersama dengan dia. Atau bisa juga karena dia diasingkan,
diasingkan ke tempat tertentu sehingga dia jauh dari kerabat, jauh dari teman, jauh dari kenalan dan seterusnya. Atau bisa juga puncaknya dia di penjara. Bisa saja satu saat seseorang karena kasus tertentu misalnya dia berada di penjara, dan itu banyak dialami oleh para ulama kita. Padahal mereka orang baik, padahal mereka orang soleh, padahal mereka orang yang istiqamah di jalan Allah. Kenapa mereka dihadapkan pada kondisi-kondisi yang semacam itu? Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah mengajarkan kepada kita, mata auhashaka min khalqih fa'lam. Kata beliau, kalau engkau berada dalam kondisi-kondisi yang semacam itu, pasang husnudzan kepada Allah, pasang prasangka baik kepada Allah. Apa prasangka baik yang diajarkan oleh Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah kepada kita? Kata beliau, fa'lam annahu yuridu an yaftaha laka babal unsi bih. Ketahuilah bahwa ketika itu bisa jadi Allah ingin agar engkau merasa nyaman bersamanya. Allah Ta'ala ingin agar engkau merasa nyaman bersama dengan Allah. Selama ini kita sudah bersama dengan makhluk, bercengkrama dengan makhluk, berdialog dengan makhluk, berinteraksi dengan makhluk, bermuamalah dengan makhluk. Waktu kita habis dengan manusia. Kadang-kadang kita nongkrong saja butuh waktu yang lama. Bicara dalam waktu yang lama, berjam-jam, bisa seharian, setengah hari atau seharian kita bersama manusia. Macam-macam. Kita jalan dengan fulan, kita makan bersama dengan fulan, kita duduk bareng dengan fulan, kita diskusi dengan fulan. Kadang waktu kita bersama dengan Allah sangat sedikit. Kadang pada kondisi tertentu Allah ingin membuat kita jemu dengan manusia. Allah buat kita tidak nyaman bersama dengan manusia. Jangan itu dianggap sebagai sebuah keburukan. Bisa jadi ada hikmah yang besar yang diinginkan oleh Allah. Kata Ibnu Athaillah, fa'alam annahu yurid. Dalam kondisi yang semacam itu bisa jadi Allah ingin agar engkau mendekat kepadanya. Jangan melulu dengan makhluk. Allah ingin engkau mendekat kepadanya, bertakarrub kepadanya, berkhalwat bersamanya. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin agar hambanya itu bisa merasa nikmat bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan itu yang kita rasakan jemaah sekalian. Jadi jangan sampai kondisi-kondisi tertentu barangkali ketika kita sampai di rumah, kok suasana di rumah tidak nyaman, ya, kita melihat keluarga kita tidak ramah, tidak hangat dan seterusnya. Jangan langsung kita kesel, bisa jadi ada sesuatu. Apa sesuatu? Bisa jadi Allah ingin kita nggak usah lama-lama bersama dengan mereka, coba menyendiri, kita berkhalwat dengan Allah. Barangkali Allah ingin agar kita itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dengan orang-orang di sekitar kita. Selama ini kita sudah banyak bersama dengan mereka. Bisa jadi pada satu saat Allah buat kita tidak nyaman bersama dengan mereka. Apa maknanya? Agar kita lebih mendekat kepada Allah. Itu adalah satu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, agar kita merasa nyaman, berkhalwat, menyepi bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'lam annahu yuridu an yaftah laka babal unsi bih. Dan kalau kita sudah mendekat kepada Allah, Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan senang, akan menerima kita, dan akan menjadi zat yang siap untuk membackup dan menolong kita dalam setiap kondisi yang kita hadapi. Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi,
wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersama dengan hambaku ketika hambaku itu ingat kepadaku. Masyaallah. Allah ingin barangkali kita ingat kepada Allah. Selama ini ingat sama orang, sama fulan, sama fulan. Allah ingin kita berzikir, fadhkuruni azkurkum. Cobalah ingat kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Allah Ta'ala ingin agar kita banyak memberikan porsi yang lebih. Selama ini barangkali waktu-waktu sisa, ibadahnya sisa, zikirnya sisa, tilawahnya sisa, ya, ke majelisnya sisa dari sekian banyak aktivitas kita dengan manusia. Allah Ta'ala barangkali ingin agar kita lebih banyak memberikan porsi bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Porsi zikirnya ditambah, porsi tilawahnya ditambah, porsi kita beribadah dengan Allah ditambah. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam punya porsi-porsi khusus, waktu-waktu khusus untuk berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita melihat pada di awal kenabian itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam dibuat oleh Allah senang berkhalwat. Senang berkhalwat di Gua Hira. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau sebelum mendapatkan kenabian, sebelum mendapatkan wahyu dari Allah, Allah Ta'ala membuat beliau senang melakukan khalwat, menjauh dari keramaian kota Mekah. Beliau berkhalwat, bertafakur, merenung dengan kondisi yang ada, mendekat kepada zat yang menciptakan alam ini. Lalu ketika itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam terus mendekat kepada Allah. Ada waktu-waktu khusus bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala sendiri yang menyebutkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau kita ingin hati kita tenang, hati kita tumakninah, hati kita merasa tentram, maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akui saja bahwa porsi zikir kita kepada Allah sangat sedikit. Ya. Aktivitas kita, kesibukan kita, keseharian kita, agenda-agenda kita kadang-kadang membuat kita lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang banyak kata Allah, jangan sedikit. Yang banyak agar ngefek, katanya orang sekarang. Ya, agar zikirnya itu ngefek. Kalau sedikit, sama seperti orang minum obat, porsinya 3 kali sehari, tapi dia minum 1 kali, kadang-kadang dia nggak minum, ngefeknya begitu. Allah sudah memberikan porsi kepada kita, dosisnya sudah diberikan oleh Allah. Zikir itu yang akan memberikan dampak yang positif, dampak yang signifikan adalah zikran katsira, zikir yang banyak. Ini kata Allah. Sehingga harus ada porsi-porsi khusus kapan kita mengalokasikan waktu. Jangan terus-terusan bersama dengan makhluk, nggak bakal selesai. Agenda dengan fulan, dengan fulan, dengan fulan, dengan fulan tidak akan pernah selesai. Lalu kapan kita bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Harus ada waktu-waktu kita berkhalwat bersama dengan Allah, beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, bermunajat kepada Allah, bertafakkur, merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam bab khusus, sampai dalam bab Riyadhus Shalihin ada bab at-tafakkur, khusus tentang tafakkur kepada ayat-ayat Allah, tanda kebesaran Allah, termasuk bertafakkur, merenungkan amal kita dan bekal yang mau kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah.
Ini sangat penting buat kita semuanya. Kita disuruh, diajarkan, diingatkan oleh Ibnu Athaillah, kalau kebetulan Allah berikan kepada kita kondisi kita udah mulai nggak nyaman dengan makhluk, itu tandanya Allah pengen kita lebih dekat kepadanya. Husnudzan. Dan ini sangat penting jemaah sekalian. Allah Ta'ala dekat dengan kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kenapa kita enggak mau berdoa sama Allah? Allah sudah bilang Allah dekat. Allah Ta'ala dekat dengan hambanya. Masalahnya kita jarang berdoa, kita jarang curhat sama Allah, curhatnya sama manusia. Itu masalahnya. Padahal Allah Ta'ala sudah mengatakan ini qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau kita terus mendekat kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allah akan memberikan ar-rasyad kepada kita, petunjuk, dibimbing sama Allah. Ini yang kita harapkan. Jadi kita terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita lihat orang-orang saleh dahulu, saya tadi mengatakan bahwa orang saleh, ulama kita, orang baik, orang taat, akhlaknya bagus, ahli ibadah. Tapi kadang-kadang Allah takdirkan mereka di penjara. Ya, Allah takdirkan mereka diasingkan, dikucilkan, dan itu banyak. Jumlahnya sangat banyak. Kenapa mereka mendapatkan ujian-ujian yang semacam itu? Di satu sisi, ini memang ujian dakwah, sunnatul dakwah, harus siap. Ya, karena Nabi SAW juga mengalami hal yang serupa. Nabi diperlakukan oleh kaumnya dengan perlakuan yang berbagai macam. Beliau dilempari batu, ya, dicemooh, diasingkan. Beliau sampai hijrah ke kota Madinah, terus diperangi oleh orang-orang pada masa itu. Dan itu juga yang dialami oleh para dai sesudah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah di penjara, Imam Malik pernah di penjara, Imam Nawawi walaupun tidak di penjara tapi dikucilkan begitu rupa, ditekan oleh penguasa. Imam Abu Hanifah juga begitu, Ibnu Taimiyah di penjara. Banyak tokoh-tokoh yang dipenjara. Sampai kemudian diantaranya juga adalah tokoh dari ulama kita seperti Hamka. Mereka juga sempat mendekam di penjara. Tetapi ala kulli hal, orang-orang yang ada di penjara diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah. Sampai ada di antara mereka yang mengatakan, kalaulah aku tidak di penjara, barangkali aku tidak sempat menuliskan kitab ini yang manfaatnya sampai sekarang. Luar biasa. Hamka itu selama di penjara menulis tafsir Al-Azhar yang sampai 30 jilid. Luar biasa. Sampai sekarang. Jadi amal jariah beliau dibaca oleh banyak orang. Ya, sekarang dicetak itu kitab-kitabnya, diantaranya oleh GIF, dan sekarang dijual di berbagai tempat sampai ke Malaysia. Masya Allah. Banyak manfaat yang didapatkan. Kadang-kadang orang menganggap kasihan dia, kasihan beliau. Betul, secara zahir kita kasihan dengan beliau, tapi di balik itu Allah ingin memberikan sesuatu yang luar biasa. Ada manfaat yang sangat besar yang tidak kita ketahui, ya, yang tidak kita ketahui. Ternyata dari sana lahir sebuah karya fenomenal yang bermanfaat bagi umat. Ada lagi ulama seperti Sayyid Qutb di penjara, tapi dari penjara itu dia menghasilkan kitab yang luar biasa, tafsir fi dhilalil Quran. Masya Allah, sampai sekarang. Dan tafsir fi dhilalil Quran itu tafsir yang banyak memberikan pengaruh istimewa. Demikian pula dengan ulama dari Turki yang bernama Said An-Nursi. Itu juga di penjara. Dia di penjara lama, diasingkan, dibuang ke sana sini. Dan dari situ, dari hasil dia mendekam di penjara, diasingkan, dia berhasil menulis karya Rasail An-Nur berjilid-jilid yang manfaatnya sampai sekarang. Sehingga kita melihat dari pengaruh tersebut,
Turki yang tadinya sekuler sekarang sudah mulai berubah menjadi lebih dekat kepada Islam. Ini pengaruh dari ulama yang sempat Allah takdirkan terkucil dari manusia, ya, menyepi dari manusia, karena Allah ingin dia melakukan sesuatu yang manfaatnya akan besar bagi manusia. Ini yang tidak diketahui oleh kita semuanya. Nah, ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah, kalaulah engkau dalam kondisi tidak nyaman bersama dengan manusia, bisa jadi sebetulnya Allah ingin engkau nyaman bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan memberikan manfaat lebih banyak, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk umat. Mudah-mudahan jemaah sekalian, kita semuanya diberikan oleh Allah taufik dan inayah, bisa menikmati semua keadaan yang Allah berikan kepada kita. Tidak lain adalah agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rehat sejenak, kita baca salawat asyri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim faizin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disebutkan dalam satu ungkapan, idza aradallahu bi'abdin khairan, kalau Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, pada hambanya, maka di antara kebaikan yang Allah inginkan itu tandanya adalah auhasyahu minan nas. Allah buat manusia itu tidak merasa nyaman dengan manusia, tidak bisa lama-lama dengan manusia. Ya sebatas muamalah biasa, ngobrol sebentar boleh. Karena kita makhluk sosial, kita perlu berinteraksi, kita perlu bermuamalah. Tapi orang kalau sudah dikehendaki kebaikan, duduknya dengan manusia tidak lama. Lebih banyak duduknya bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada porsi bersama dengan manusia, tapi ada porsi bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebutkan, itu tanda bahwa seseorang mendapatkan kebaikan, akan diberikan kebaikan oleh Allah. Jadi kalau kita bisa mengalokasikan waktu kita untuk khalwat, untuk ibadah, untuk beruzlah sejenak
ada tempat kecil untuk kita bisa ibadah lebih fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diganggu oleh orang banyak, termasuk oleh keluarga kita misalnya. Barangkali ada tempat-tempat tertentu. Saya pernah pergi ke Turki untuk menelusuri Napaktilas Said Nursi. Saya dibawa ke satu bukit, bukitnya sangat jauh dari kota, dari keramaian. Disebutkan bahwa ini bukit tempat dulu Said Nursi berkhalwat. Dia nulis buku di sana, dia merenung, bertafakur. Tidak ada bersama orang lain, dia jalan dari bawah sampai ke bukit. Di bukit itu dia merenung sendirian terus sampai malam, bahkan berhari-hari dia habiskan waktunya di situ. Masya Allah, jadi ada orang-orang hebat itu punya waktu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang hebat punya waktu bersama dengan Al-Khaliq, dengan Allah. Mudah-mudahan kita juga punya waktu bersama dengan Allah. Kalau kita berikan kepada Allah, Allah berikan lebih banyak lagi kepada kita. Waktu kita akan lebih barakah, waktu kita akan lebih bermanfaat, waktu kita akan lebih berguna, dan insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Sebagai kesimpulannya, fala tajza' bil wahsyah idza taradka. Jangan sampai engkau merasa gelisah kalau orang kok enggak ramah sama kita, enggak menyambut kita, tidak hangat kepada kita. Kata beliau, jangan kita merasa gelisah dengan itu semuanya. Wala minadhiq minal khalq. Jangan kita merasa sempit karena sikap seseorang kepada kita. Fala'alla hadza 'alamah nadharallahu ilaika. Bisa jadi ini menjadi pertanda ada sesuatu yang mau diberikan oleh Allah kepada kita, yang itu adalah sebuah kebaikan. Wa iradatuhu, di antara tanda yang diinginkan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah. Allah ingin kita lebih banyak bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan taufik inayah kepada kita semuanya. Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang senang bersama dengan Allah. Dan kalau kita sudah senang bersama dengan Allah, Allah berikan kebahagiaan, tumakninah dalam hidup kita dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.